Hai, apa kabar semuanya saudara? Perkenalkan saya Pendeta Gideon Simanjuntak. Sebuah kehormatan yang besar bagi saya bisa menjadi berkat dalam kelas Bible Study kelas Indonesia ini. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai pemulihan dalam perilaku, kita mengingat lebih banyak tentang apa yang Paulus ajarkan. Tapi terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam, lebih baiknya kita memulai segala sesuatu dengan kita berdoa kepada Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di atas kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang setia, kami datang kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kami diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, belajar, meneliti, dan mengambil kebaikan, kebenaran, kekuatan, kuasa dari firman Tuhan. Kami berdoa berkati siapapun yang menyaksikan program Bible Study kelas Indonesia ini. Setiap mereka diberkati, iman mereka makin bertambah, pengetahuan mereka makin dikuatkan, dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Taruh perkataan-Mu dalam perkataanku. Taruh isi hati-Mu Tuhan dalam hatiku. Agar sungguh genaplah firman Tuhan. Siapapun yang mendengar firman ini, mereka dimerdekakan dari segala yang jahat mengikat mereka. Bahkan kami berdoa agar kelas Bible Study ini boleh menjadi sebuah kelas yang memberkati, menjadi kesaksian yang indah. Kami undang kuasa Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita masuk ke dalam bagian kedua. Dalam hal ini kita membahas pemulihan dalam ibadah. Terambil dalam perikop 1 Korintus 11 ayat 1 sampai dengan 14. Dan kita akan lihat dalam seperti yang tertulis ada 4 pokok pemulihan di dalam perilaku yang kita bahas kemarin. Dikatakan umat melakukan ibadah yang membangun kesatuan umat sebagai tubuh dengan Kristus sebagai kepala tubuh. Dalam ayat yang ke-11, 1-34, umat melakukan suatu ibadah yang melibatkan semua dalam satu ibadah dengan karunia masing-masing yang berbeda. Dalam 1 Korintus 12, 1-31, dan berikutnya juga umat melakukan ibadah dengan berbagai karunia roh yang berdasarkan kasih. Dalam 1 Korintus 13, 1-13, dan yang terakhir, umat melakukan ibadah dengan berbagai karunia untuk tujuan membangun jemaat. 1 Korintus 14, 1 sampai dengan ke-40. Nah, kita masuk dari latar belakang terlebih dahulu. Mengapa Paulus menyoroti perilaku atau pemulihan mereka dalam ibadah. Di dalam pasal yang ke-11 hingga dengan pasal yang ke-14, Paulus menyoroti berbagai masalah yang kemungkinan atau sedang terjadi dengan kehidupan peribadatan jemaat di Korintus. Paulus mendapat berita mengenai adanya kekacauan dalam pertemuan ibadah di antara jemaat-jemaat di Korintus. Sebagai seseorang yang telah menabur begitu banyak firman, begitu banyak kebenaran, sebagai seseorang yang membangun jemaat di Korintus, Paulus memiliki sebuah kerinduan. Paulus merasakan ada sebuah urgensi, ada sebuah kepentingan, ketergesa-gesahan untuk mengingatkan jemaat di Korintus mengenai perilaku atau ibadah mereka. Dikatakan selanjutnya, persoalan-persoalan yang disoroti dalam surat Korintus ini kepada jemaat di Korintus mengenai peribadatan, yaitu adalah mereka berselisih paham mengenai tudung kepala wanita di dalam jemaat, sikap dalam mengikuti perjamuan Tuhan atau karunia-karunia rohani, dan prinsip atau segala sesuatu harus dilakukan secara sopan dan teratur. Kita dapat melihat di sini bahwa Paulus memiliki kerinduan bahwa ibadah harus dilakukan secara sopan, secara teratur, agar tidak menimbulkan sebuah yang namanya ketidakteraturan dan berakibat nama Tuhan tidak dipermuliakan. Saudara perlu mengingat bahwa jemaat di Korintus mereka dihimpit oleh berbagai macam pengajaran. Mereka tinggal di tengah-tengah orang yang bukan orang percaya, dan mereka berada di kota yang sangat majemuk sehingga iman Kristiani mereka mengalami begitu banyak tantangan. Dan berikutnya kita juga melihat yang pertama, umat melakukan ibadah yang membangun kesatuan jemaat sebagai tubuh Kristus sebagai kepala. Kata kuncinya adalah kesatuan jemaat sebagai tubuh dan Kristus sebagai kepala. 1 Korintus 11, 1 sampai dengan ke-34. Kita lihat ayat kuncinya. Mari sama-sama kita baca. Terambil dalam perikop 1 Korintus 11 ayatnya yang ketiga. Seperti yang tertulis di layar kaca saudara. Tetapi aku mau, Paulus, supaya kamu mengetahui hal ini. Yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus.
Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Dari ayat yang kita baca tadi, dan kita mempelajari istilah kepala dalam kata aslinya Yunaninya menggunakan kephale yang secara literal berarti kepala manusia atau kepala binatang. Tetapi secara figuratif berarti pribadi yang utama atau superior, juga menunjukkan kota yang menjadi ibu kota. Istilah kepala atau kephale secara gramatikal adalah kata benda yang digunakan dalam kasus nominatif. Makna gramatikalnya seperti yang tertulis, sudah bisa baca, menunjuk pada pokok utama atau nominatif dalam ayat ini berbicara tentang pribadi utama yang harus dituruti atau diikuti oleh pribadi lain di dalam struktur. Dalam sebuah ibadah kita harus tahu betul siapa yang menjadi kepalanya. Dalam sebuah ibadah kita harus tahu betul siapa yang memimpin. Pribadi utama yang paling superior tentunya kita tahu semua, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan pribadi berikutnya yang memimpin adalah laki-laki yang memimpin wanita. Dan hal tersebut diikuti oleh pribadi yang lain dalam struktur ibadah bagi jemaat di Korintus. Kita lihat seperti yang tertulis di layar kaca saudara atau di layar TV saudara, Paulus menyebut jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kalau saudara lihat, Paulus mengatakan di sebelumnya dikatakan bahwa ada sebuah pribadi yang superior. Paulus sekalipun dia sebagai seorang rasul, sebagai seorang pemimpin, dia membawa pengikutnya untuk mengikut dia. Bukan karena dia, tapi karena dia juga telah menjadi follower of Jesus, pengikut dari Yesus itu sendiri. Dia meminta jemaat di Korintus untuk mari ikuti aku karena aku pun adalah pengikut Kristus. Dan selanjutnya Paulus meminta karena ada keteraturan, karena ada sebuah kepemimpinan yang telah disampaikan oleh Paulus. Paulus meminta agar dipelihara kesatuan dalam ibadah. Jangan sampai ada perpecahan. 1 Korintus 11, 18, 19. Kita lihat lagi slide berikutnya mengatakan demikian, umat melakukan ibadah yang melibatkan semua dalam satu ibadah dengan karunia masing-masing yang berbeda. Dalam bahasan berikutnya, Paulus mengajar jemaat di Korintus, walaupun melakukan ibadah, melibatkan semua orang dalam satu ibadah. Tetapi masing-masing dari jemaat di Korintus, Paulus mengetahui betul mereka memiliki karunia yang berbeda-beda. 1 Korintus 12, 1 sampai dengan ke-31. Ayat kuncinya, sekarang tentang karunia roh, aku mau. Paulus mengingatkan saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Paulus mengingatkan berbagai masing-masing memiliki karunia masing-masing. Tetapi sumber dari karunia tersebut berasal dari satu roh. Kita lihat lagi saudara, istilah karunia roh dari bahasa aslinya, kata Yunaninya, menggunakan kalimat pneumatikos. Bentuk kata ini adalah bentuk kata sifat yang berarti rohani. Lawan kata dari pneumatikos adalah sarikikos, jasmani, atau sarkinikos, yaitu duniawi. Paulus sedang mengingatkan bahwa karunia roh itu, saudara, adalah karunia rohani yang dapat membangun sesama, yang dapat memuliakan nama Tuhan, yang dapat membuat orang makin dikuatkan imannya. Bukan karunia sarikikos atau sarkinikos, karunia dari duniawi yang menonjolkan diri, yang cenderung memecah belah jemaat atau cenderung menimbulkan ketidakteraturan. Dan kalau kita lihat selanjutnya, istilah karunia roh dalam 1 Korintus 12 ayat yang pertama secara gramatikal digunakan dalam bentuk jamak pneumatikon yang berfungsi secara substantif, maksudnya kata sifat yang sekaligus berfungsi sebagai kata benda sehingga dipakai untuk arti hal-hal rohani, pemberian rohani, kemampuan rohani atau kekuatan
rohani. Pemberian-pemberian rohani ini menunjukkan bahwa karunia-karunia roh tersebut given atau diberikan. That's why kita bilangnya karunia. Bukan kita tidak memperoleh dengan kekuatan kita memperoleh dengan pertolongan dari Tuhan. Dikatakan berikutnya saudara, kemampuan-kemampuan rohani atau kekuatan-kekuatan rohani ini Paulus mau dipakai untuk membangun jemaat. Paulus mau dipakai bukan untuk memecah belah jemaat. Paulus mau melalui karunia-karunia roh ini dikatakan saudara agar setiap jemaat di Korintus mereka saling membangun satu dengan yang lainnya. Dikatakan frase rupa-rupa karunia, 1 Korintus 12 ayat yang keempat, dari bahasa Yunaninya menggunakan kalimat diareseis, yang artinya atau karismaton, yang berarti pemberian yang berbeda. Kemampuan-kemampuan khusus sebagai anugerah. Saya percaya as the body of Christ, sebagai tubuh Kristus, ada orang yang diberikan karunia-Nya melakukan sebuah pekerjaan tangan, ada orang yang diberikan sebuah karunia melakukan pekerjaan kaki, ada orang yang diberikan karunia melakukan untuk berpikir, and so dan sebagainya. Tetapi ujung dari segalanya, Christ atau Yesus sebagai kepalanya. Semua karunia yang dipakai itu bertujuan untuk satu tujuan, membangun tubuh Kristus. Kalau kita lihat lagi selanjutnya, karunia-karunia roh yang diberikan kepada setiap anggota jemaat dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7, saya kutip ayatnya mengatakan demikian, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Seperti yang saya bilang di sebelumnya, bahwa semua karunia-karunia walaupun berbeda berasal dari satu roh. Dan Tuhan mau pernyataan yang disampaikan oleh roh kepada jemaat di Korintus, yang memberikan jemaat Korintus sebuah karunia roh dipakai untuk kepentingan bersama. Dikerjakan oleh satu roh, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan, saya suka sekali kalimatnya, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi karunia itu adalah bukan berasalkan perbuatan kita. Karunia adalah sebuah anugerah, sebuah pemberian dari Allah yang maha murah hati, Allah yang maha kasih, Allah yang maha baik. Tetapi diberikan atau dinyatakan oleh roh untuk kepentingan bersama. Paulus menyampaikan sebuah statement yang kuat. Bahwa Paulus mengatakan memang masing-masing orang memiliki karunia yang berbeda. Tapi Paulus menyatakan agar karunia tersebut yang datang dari Allah dipakai untuk kepentingan bersama. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk memamerkan kemampuannya, tetapi for the glory of God. Seperti yang tertulis dalam layar kaca atau layar TV saudara. Dan berikutnya kita akan masuk ke dalam bagian yang ketiga. Umat melakukan ibadah dengan berbagai karunia roh yang berdasarkan kasih. Paulus mengingatkan berbagai karunia roh berdasarkan dengan kasih. Kita lihat ayat kuncinya seperti tertulis di layar kaca saudara. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Mari sama-sama kita baca. Saudara, sekalipun kata Paulus, aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi, keren sekali, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Dikatakan istilah kasih dari kata Yunani menunjuk pada sikap apresiasi, hasil penilaian atau pemilihan secara sadar. Jadi Paulus mengatakan bahwa sekalipun dapat berkata-kata dengan bahasa-bahasa malaikat, tapi kita harus menunjukkan kasih, kita harus menunjukkan apresiasi, kita harus menunjukkan pemilihan dengan dasar dari kasih. Kita lihat setiap anggota di Korintus, Paulus mengingatkan untuk perlu memperbaiki cara ibadah dengan sikap mengapresiasi kepada orang lain yang diwujudkan dalam hal sabar, murah hati, tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah, dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tadi kita melihat Paulus menjabarkan mengenai karunia-karunia roh. Sekarang Paulus mengingatkan dari buah hasil dari yang namanya apa sih kasih itu?
Kasih itu sabar, ada sebuah lagu sekolah minggu, kasih itu sabar, tidak cemburu, murah hati, tidak sombong. Kasih itu tidak mencari keuntungannya sendiri. Kasih adalah dasar dari kekristenan. Kasih adalah kekuatan dari kekristenan. Kasih adalah yang membuat Allah mengorbankan anaknya yang tunggal datang ke dunia. Kasih yang membuat Yesus naik ke kayu salib, merentangkan tangannya dan mati bagi saudara. Bahkan kasih juga yang membuat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pembela karena Dia mengasihimu. Bahkan kasih juga yang membuat Yesus datang kedua kali agar janji firman-Nya digenapi dalam setiap kehidupan orang percaya. Dikatakan Ia tidak pemarah, Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita lihat lagi selanjutnya bagian yang terakhir, untuk melakukan ibadah dengan berbagai karunia untuk tujuan membangun jemaat. Kita sampai pada bagian yang terakhir, 1 Korintus 14, 1 sampai dengan yang ke-40. Kita melihat ayat kuncinya. Mari sama-sama kita baca 1 Korintus 14 ayatnya yang ketiga. Paulus memberikan sebuah pengingat, sebuah guideline, sebuah tuntunan. Tetapi siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Hendaklah semua nubuatan itu disampaikan untuk membangun. Hendaklah sebuah nubuatan itu disampaikan untuk menasehati. Hendaklah nubuatan tersebut disampaikan untuk menghibur. Kita melihat istilah membangun dari kata Yunani-nya menggunakan kata oikodome. Adalah kata benda yang secara literal berarti bangunan, konstruksi. Secara figuratif berarti dorongan spiritual yang membangun orang lain lebih mampu, maju, dan berkembang. Seni hidup orang beriman berbeda dengan seni hidup orang di luar sana. Kalau orang skeptis adalah memperkatakan apa yang dia takuti. Kalau orang yang realistis memperkatakan apa yang dia lihat. Tetapi orang beriman adalah memperkatakan apa yang ingin dia lihat. Dari ayat ini kita lihat bahwa perkataan atau nubuatan kita harus membangun. Biar setiap jemaat di Korintus, Paulus rindu. Setiap mereka bernubuat, hendaklah itu membangun. Hendaklah membuat orang lain mengalami dorongan spiritual. Hendaklah membuat orang lain merasa menjadi lebih mampu, lebih maju. Dan mengalami perkembangan dalam hidup mereka mengikut Yesus. Dikatakan istilah oikodomi secara gramatikal digunakan dalam kasus akuasatif yang menunjukkan fungsi objek dari kata kerja berkata-kata, nubuat. Maksud dari Rasul Paulus ini bahwa meskipun karunia-karunia yang berbeda itu diperlukan dalam suatu ibadah, tetapi Paulus mengatakan utamakanlah karunia yang membangun iman jemaat, yang membuat orang lain lebih maju dalam imannya. Paulus mendorong jemaat di Korintus untuk bukan sekedar memperhatikan siapa yang memimpin, bukan sekedar memperhatikan bagaimana karunia yang berbeda tapi satu roh, bukan sekedar memperhatikan bagaimana karunia tersebut dipakai, tapi Paulus bilang setiap karunia yang disampaikan biar membangun jemaat. Setiap karunia yang diberikan kiranya membuat orang lain lebih maju dalam imannya kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan dikatakan aplikasi, ini kesukaan saya. Bagaimana kita mengambil benang merah dari surat Paulus ini kepada jemaat di Korintus. Yang pertama, kita perlu, kalau jemaat Korintus ditegur oleh Paulus, kita perlu memperbaiki cara beribadah yang membangun kesatuan umat sebagai tubuh dengan Kristus sebagai kepala tubuhnya. Artinya Paulus ingin mengingatkan bukan hanya untuk jemaat di Korintus, karena ayat firman Tuhan Alkitab itu everlasting, tidak berubah. Zaman 2000 tahun yang lalu, 2 juta tahun ke depan, kalau bumi masih ada, firman Allah tetap berkuasa. Paulus mengingatkan agar ketika kita membangun ibadah, beribadah, biar ibadah kita membangun kesatuan umat. Biar ibadah kita membuat seluruh jemaat terfokus kepada sebuah superioritas yang paling utama. Namanya Yesus. Dalam sebuah ibadah gereja, biasanya beberapa gereja menggunakan lagu Kuta Pandang.
dari suku mana, ku tak pandang dari bangsa mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kiranya poin yang pertama ini mengingatkan kita bahwa sekalipun kita berbeda-beda latar belakang, pendidikan, pola berpikir, berbeda-beda tingkat kekayaan, berbeda-beda tingkat pengertian, tetapi hendaklah kita membangun kesatuan umat sebagai tubuh dengan Kristus sebagai kepala tubuhnya. Saya teringat ketika Yesus ditanyakan oleh beberapa orang yang mendengar dia. Yesus berkata, kalau iblis saja terpecah, bagaimana mungkin mereka dapat melakukan sebuah kuasa-kuasa yang dilakukan oleh iblis. Begitu juga dengan orang percaya. Ketika orang percaya terpecah, tidak ada kesatuan, maka di situ Tuhan tidak dapat bekerja. Kita mengatakan di mana ada kesatuan, di situ aku memerintahkan berkat. Yang kedua, kita perlu mengadakan ibadah yang dapat melibatkan semua dengan karunia masing-masing yang berbeda. Paulus kembali mengingatkan, biar ibadah bukan hanya untuk beberapa orang, bukan hanya untuk beberapa karunia, tapi biar ibadah tersebut dapat melibatkan semua orang dengan karunia mereka, walaupun masing-masing berbeda. Tapi karunia mereka, karunia berbeda-beda, tapi dari satu roh. Paulus mengajak jemaat di Korintus dan juga jemaat di zaman sekarang, untuk semua para leader, untuk semua para pastor, untuk semua para hamba Tuhan, untuk semua para jemaat, ayo. Yang pertama untuk para pendeta, para pastor, para gembala, untuk melibatkan semua orang dalam membangun sebuah ibadah. Untuk para jemaat, mari mencemplungkan dirimu dalam sebuah pelayanan, karena karunia yang Tuhan berikan dapat dipakai untuk memuliakan namanya. Aplikasi yang ketiga, kita perlu melakukan ibadah kita dengan berbagai karunia yang berdasarkan kasih. Paulus mengingatkan karunia yang berbeda-beda itu dasarnya, pondasinya, atau letaknya harus kasih. Tidak boleh bukan kasih. Karena ketika karunia roh ditonjolkan dengan tujuan bukan kasih, dengan tujuan bukan untuk memuliakan nama Tuhan, dengan tujuan bukan dari kasih, maka karunia tersebut cenderung dapat disalahgunakan. Dan yang keempat, yang terakhir, kita perlu melakukan ibadah kita dengan berbagai karunia untuk tujuan membangun jemaat. Tuhan memberikan kita karunia bukan untuk kita menyombongkan diri. Tuhan memberikan kita karunia bukan kita untuk membesarkan kerajaan kita. Tapi Tuhan memberikan kita karunia agar kerajaannya diperbesar, namanya diagungkan. Sebuah ayat dalam Alkitab mengatakan demikian, biar dia makin bertambah, saya makin berkurang. Biar dia yang ditinggikan, all the glory belong to Jesus. Semua kemuliaan kita berikan kepada Yesus. Paulus mengingatkan untuk kita melakukan ibadah kita yang kita miliki dengan berbagai macam karunia dengan satu tujuan, membangun jemaat. Kalau saudara memiliki karunia untuk menyanyi, karunia untuk mengajar, karunia untuk berfirman, bahkan karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, karunia menyembuhkan orang lain. Kalau saudara memiliki itu, biar karunia itu yang diberikan Allah kepadamu, engkau pakai untuk membangun jemaat, untuk menguatkan, meneguhkan, mengingatkan, mengajar mereka. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap yang mendengar. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi penyegar. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi penolong. Dan kiranya Bible Study ini membukakan mata kita. Dan doa saya, dimanapun saudara berada, saudara boleh mengalami kasih Kristus yang berlimpah. Karunia yang diberi menuntun kita membawa banyak orang mendekat kepada Kristus. Tundukkan kepalamu, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pemakaian-Mu atas pelayanan hamba pada hari ini. Hamba-Mu berdoa agar kiranya surat Korintus yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus boleh menjadi pengingat bagi kami pada hari ini. Kiranya boleh kami menyadari bahwa Kristus adalah yang terpenting dalam sebuah ibadah. Kristus adalah yang paling tertinggi dalam pengejaran kami mengikuti Tuhan. Kiranya kami mengingat karunia-karunia berbeda-beda, tapi dari satu roh. Karena tersebut adalah sebuah pemberian. Karena tersebut dipakai untuk kepentingan orang banyak. Kiranya kami juga mengingat agar karunia-karunia tersebut harus dengan dasar kasih. Bukan untuk memegahkan diri, bukan untuk menyombongkan diri, tapi dasar dari kasih Kristus. Dan kiranya kami mengingat yang terakhir, karunia-karunia yang Tuhan berikan.
Tuhan boleh pakai melalui kami untuk membangun tubuh Kristus, membangun gerejamu, membangun jemaatmu. Hamba berhenti berkata-kata, tapi Engkau Tuhan terus bekerja atas setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.